Halo warga Nobar, sudah berapa kali Pian bilang OTW padahal masih barabah di kasur? Kayak apa kabarnya bebuhan jam karet? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang tidak bosan-bosan membawakan film yang dibintangi oleh si botak kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mamang Jason Statham? Selain itu ada aktor beken Hollywood ternama lainnya seperti kembaran saya Brad Pitt dan kembaran Mas Yono yaitu Benicio del Toro. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Snatch. Di awal film, kita langsung disuguhkan adegan perampokan yang dipimpin oleh Frankie Four Fingers. Dia adalah perampok legendaris yang licinnya melebihi belut sampai-sampai polisi tidak bisa menangkapnya. Selain cerdik, Frankie CS juga jago menyamar. Kali ini, dia dan gengnya menyamar jadi orang Yahudi yang tajir melintir agar bisa lolos dari pemeriksaan awal. Dan begitu berhasil masuk ke dalam bank, mereka pun langsung beraksi. Target mereka kali ini adalah sebutir berlian yang konon cuman tersisa satu di dunia. Nilainya pun tidak main-main, bahkan bisa buat bayarin utang kereta cepat. Hush! Setelah berhasil merampok, Frankie berencana pergi ke London untuk menjual berlian itu kepada seseorang. Kemudian, untuk melindungi diri, rekannya menyarankan agar Frankie meminta senjata kepada pria asal Batak bernama Boris bin Paijo. Lalu adegan beralih ke London di mana kita diperkenalkan dengan si botak yang di sini agak kurusan dan menjadi promotor tarung jalanan ala-ala Beyond Baku Hantam dan HSS. Dia bernama Turkish. Dia biasa mengurus pertarungan tinju ilegal bersama partnernya yang bernama Tommy, tidak pakai Soeharto. Belakangan, bisnis mereka sedang naik daun. Oleh karena itu, Turkish membutuhkan kantor baru yang lebih bagus agar terlihat lebih berkelas. Demi menghemat uang dan tenaga, dia lalu menyuruh Tommy untuk membeli karavan. Namun sebelum pergi, Turkish tidak sengaja melihat sebuah pistol di saku partnernya itu. Dan ternyata, Tommy membelinya dari Paijo karena dia membutuhkan senjata untuk berjaga-jaga. Apalagi, dia baru saja membuka bisnis judi slot yang pastinya akan berurusan dengan para jamet rungkat kriminal. Usut punya usut, selain ahli senjata, Paijo juga merupakan mantan agen KGB alias Badan Intelijen Uni Soviet. Tak heran kalau dia ditakuti oleh orang-orang. Alright, I'll take it. Dunia kriminal di London memang cukup brutal. Kalau tidak punya senjata, maka bisa dipastikan nasib Tommy akan cepat tamat. Terutama dalam bidang bisnis jalanan yang sekarang dikuasai oleh seorang mafia keji bernama Bricktop atau lebih dikenal sebagai Mr. Samidi. Dan kalau sampai bermasalah dengannya, maka dipastikan riwayatnya akan habis saat itu juga. Lebih parahnya lagi, kalau punya hutang kepadanya, maka nasib orang itu akan jadi daging cincang, lalu disajikan sebagai makanan babi. Sialnya, Turkish dan Tommy sekarang harus berurusan dengan kai-kai jamet satu ini. Sebab sejak dunia pertarungan jalanan tidak baik-baik saja alias dikuasai olehnya, Samidi selalu mengatur lebih dulu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Semua itu dilakukan karena tarung jalanan adalah ladang judi yang sangat menguntungkan. Padahal sebenarnya Turkish memiliki prinsip untuk bertarung secara adil. Tapi mau tak mau, dia terpaksa melanggar prinsipnya sendiri demi bertahan hidup. Don't wanna let me down, do you, boy? See you ringside. Di waktu yang sama, salah satu rekan Frankie ternyata punya rencana busuk. Diam-diam dia menghubungi Paijo untuk bekerja sama menjebak Frankie dan mencuri berlian itu. Namun Paijo tidak boleh membunuhnya supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Teman licik itu kemudian memberi saran agar Paijo menjebaknya lewat perjudian. Sebab Frankie punya penyakit kronis bernama tidak bisa berhenti depo, padahal udah rungkat berkali-kali. Dan itulah kenapa dia dijuluki Frankie Four Finger, yaitu karena satu jarinya dipotong untuk taruhan. Dan si jamet berharap Frankie akan menjadikan berlian itu sebagai taruhan juga. Lalu setelahnya Paijo bisa merampok rumah judinya.
Di sisi lain, Frankie sudah tiba di London dan bersiap untuk menjual berliannya. Tapi sebelum itu, dia sempat dihubungi oleh bosnya yang bernama Cousin Avi. Di sini, Avi memperingatkan agar Frankie menjauhi kasino dan langsung pulang setelah menjual berlian. Don't go screwing it up, all right? I hear you, Avi. Avi kemudian menghubungi kenalannya yang bernama Doug. Dia adalah seorang pengusaha perhiasan yang biasa melakukan jual beli emas dan berlian. Kali ini Avi memintanya untuk membeli berlian yang akan diantarkan oleh Frankie. Doug pun setuju asal barangnya asli, bukan KW dari Cina. Sementara itu, Frankie sedang berada di toko milik Paijo untuk membeli senjata. Namun Paijo tidak mau dibayar dengan uang tunai. Tapi Frankie juga tidak punya kuota, jadi tidak bisa membayar pakai kiris. Lalu sebagai gantinya, Paijo mengajak Frankie untuk berjudi di pertarungan tinju jalanan. Frankie yang memang kecanduan judinya udah di rank epic, akhirnya terjebak oleh tipu muslihat Paijo. I know something most don't. What do you know? Setelah dari situ, Frankie pergi ke tempat Doug untuk mengecek keaslian berlian dan perhiasan yang telah dia rampok. Di sini, Frankie juga menceritakan kalau dia ingin main judi sebelum pulang ke Amerika. Booby, I probably know a lot you don't. Di waktu yang sama, Tommy dan petarung andalannya sedang berkunjung ke sebuah desa terpencil yang dihuni oleh suku Paiki. Mereka datang ke sana untuk membeli karavan, yaitu rumah berjalan yang biasa dipakai orang yang hidupnya berpindah-pindah seperti suku Paiki. Suku ini terkenal sebagai suku paling aneh, paling barbar, dan suka menipu. Mereka berbicara dengan bahasa Inggris, tapi entah kenapa aksennya mirip aksen Gunung Kidul. Lalu dalam urusan jual beli, mereka juga sering berbuat curang. Dan kalau ada masalah, cara menyelesaikannya tentu saja dengan baku hantam. Jadi tidak heran kalau suku ini dikucilkan. Di tempat ini, Tommy disambut oleh Mickey yang mirip sekali dengan Brad Pitt dan merupakan salah satu pentolan desa. Setelah transaksi selesai, Mickey kemudian menyerahkan karavan yang dibeli oleh Tommy. Dari penampilannya, karavan itu terlihat masih bagus. Maka Tommy pun segera mendereknya untuk dibawa ke kantor Turkish. Hey, fellas. Tapi ternyata karavan yang diberikan oleh Mickey sudah tak layak pakai. Sontak Tommy dan petarungnya pun mencak-mencak dan hampir gelut dengan kelompok Paike ini. Meskipun ibunya Mickey sempat melarang, tapi Mickey tetap menantang Baiwan di arena gelut di desa itu. Tanpa banyak basa-basi, petarung bongsor itu langsung menerima tantangannya. Padahal Turkish sudah melarangnya berbuat onar. Tapi apa boleh buat, dia sudah terlanjur emosi jiwa. Dan pertarungan pun akhirnya berlangsung dengan sangat brutal. Awalnya, si bongsor mendominasi pergelutan ini karena badannya memang jauh lebih besar daripada Mickey. Apalagi dia sudah berlatih tinju selama bertahun-tahun. Namun anehnya, Mickey terlihat sangat santuy dan sama sekali tidak merasa kesakitan. Tapi ternyata Mickey hanya sedang berpura-pura lemah. Dan benar saja, Mickey tiba-tiba bangkit dan langsung menghajar si bongsor. Tak disangka, dia berhasil membuat petarung andalan Turkish KO hanya dengan satu pukulan saja. Di sini akhirnya terungkap bahwa Mickey adalah mantan juara tinju suku Paiki yang tidak pernah merasakan kekalahan. Melihat itu, Tommy pun hanya bisa diam 1000 bahasa sambil meratapi nasib. Karena jika si bongsor tidak bangun lagi, maka dia pasti akan dimarahi habis-habisan oleh Turkish. Apalagi si bongsor masih ada jadwal tanding. Explaining why a man died in their campsite. Is praying. And if he isn't, kemudian kita diperkenalkan dengan dua orang gangster kelas Terry yang bernama Sol dan Vinny. Mereka adalah gangster yang selalu cari aman dan tidak mau cari masalah dengan mafia kelas kakap. Tapi pada hari itu mereka kedatangan Paijo yang ingin mengajak kerjasama. Tukang bedil itu meminta mereka untuk merampok sebuah rumah judi dengan bayaran yang sangat tinggi. Karena tergiur dengan bayarannya, Sol pun setuju dan langsung tancap gas merencanakan aksinya.
Mereka lalu merekrut seorang sopir angkot yang sama-sama ireng bernama Tyrone atau lebih sering dipanggil Samsul. Dia akan dijadikan sopir pelarian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Walaupun tubuhnya jumbo, tapi Samsul sebenarnya adalah sopir yang sangat handal. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan senjata api. Lalu sebelum beraksi, mereka pun mengawasi tempatnya terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba si Samsul tidak sengaja menabrak sebuah mobil dan ternyata di dalam mobil tersebut ada Frankie yang sedang ganti sempak. Perampok itu pun pingsan seketika. Bukannya mengecek keadaan Frankie, mereka malah saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah lagi pusangnya karena anjing Vinny ribut. Don't snatch. Di lain pihak, Turkish dan Tommy sedang adu bacot gara-gara petarungnya tumbang dan tidak bisa bertanding lagi. Turkish pun takut kalau Samidi akan mengamuk jika mengetahui hal ini. Tommy lalu menyarankan agar Turkish mencari petarung baru dan tiba-tiba Turkish kepikiran untuk merekrut Mickey. Mereka pun segera menemuinya, namun Mickey memiliki sebuah syarat di mana Turkish harus membelikan karavan baru untuk ibunya. Tanpa pikir panjang, Turkish pun langsung menyetujuinya. Setelah itu, Turkish mendatangi Samidi dan memberitahukan bahwa dia akan mengganti atlet gelutnya. Mendengar hal itu, wajah Samidi langsung berubah. Dia tidak suka dengan orang yang pelin-pelan seperti Turkish. Tapi kemudian Samidi memiliki ide untuk membuat pergelutannya lebih seru, yaitu dengan menyuruh petarungnya Turkish untuk mengalah di ronde keempat. You're on thin ice, my pedigree chum. This is the one place I didn't want to be. In his debt. Now off. Di samping permasalahan Turkish dan Samidi, ada masalah yang lebih wadau lagi, di mana Avi nekat terbang dari New York ke London setelah mendengar kabar bahwa Frankie akan berjudi di tarung jalanan. Karena kalau sampai itu terjadi, maka semua uangnya bisa habis dalam semalam. Avi pun naik pitam karena Duck tidak berusaha menghentikan Frankie. I'm coming to London. Setibanya di London, Avi langsung marah-marah kepada Doc. Dia lalu mendesaknya untuk ikut mencari Frankie bersama-sama karena sampai sekarang perampok jamet itu tidak ada kabarnya lagi. Tanpa banyak bacot lagi, mereka berdua lalu mengunjungi kasino milik Samidi yang akan digunakan untuk tarung jalanan. Mereka berdua belum tahu kalau si Frankie masih pingsan di dalam mobilnya. Di sisi lain, Sol dan Vinny masih mengawasi rumah judi sambil menunggu Frankie datang membawa koper berisi berlian. Sol juga telah diberitahu tentang ciri-ciri Frankie yang memiliki 4 jari di tangan kanan. Tak berselang lama, ada seseorang yang masuk ke dalam rumah judi. Sol dan Vinny pun ikut masuk menggunakan topeng. Tapi ternyata orang itu bukanlah Frankie, melainkan tukang judi biasa. Melihat dua perampok datang, seorang wanita bandar judi pun langsung menutup pintu otomatis. Sungguh perampokan yang sangat babungulan. Sol kemudian menodongkan senjatanya dan menyuruh wanita itu untuk membuka pintu. Selain itu, dia juga meminta semua uang yang ada. Namun, tidak ada taruhan di hari itu, sehingga Sol hanya mendapat duit receh sisa jimpitan ronda. Sol pun langsung mengamuk hingga Mbak Bandar melakukan hal ini. Mereka berdua pun seketika kocar-kacir dan berusaha kabur lewat jalan belakang. Tapi naasnya pintu keluarnya terkunci dan wajah mereka sudah tertangkap CCTV. Lalu tak lama kemudian Samsul datang dan membuka pintu tersebut dengan gampangnya. Ternyata dari tadi mereka membukanya ke arah yang salah alias tambuknya sampai ke tulang-tulang. What the f*** are you two doing? Bersamaan dengan itu, Frankie akhirnya siuman dan sudah memakai sempak. Begitu Samsul melihat target yang asli tanpa babi bu, dia pun langsung beraksi. Dan akhirnya Frankie pingsan lagi. Si Ireng kemudian berusaha mengambil kopernya. Namun ternyata koper itu dirantai dengan tangan Frankie. Alhasil, Samsul pun terpaksa memasukkan koper se-Frankie-Frankie-nya ke dalam mobil.
Para jamet ini lalu menyekap Frankie di markas mereka. Tidak lama setelah itu, Paijo datang dan terkejut saat melihat Frankie yang diikat. Padahal dia menyuruh Sol untuk mengambil kopernya saja. Dan karena kopernya dirantai, Paijo memaksanya untuk memotong tangan Frankie. Sebagai gangster kelas Terry, tentunya Sol CS tidak mau melakukannya. Paijo yang sudah muak pun akhirnya melakukan ini. Joe, you could not know my name. Give me the stone. Setelah menebas tangan Frankie, Paijo lalu membawa koper beserta potongan tangannya. Dia juga mengancam akan membunuh Sol CS kalau sampai mereka bertemu lagi. Di tempat lain, pertarungan antara Mickey dan lawannya sudah dimulai. Sebelum Mickey membrutal, Turkish mengingatkannya untuk mengalah dalam pertandingan ini. Tapi saat pergelutan dimulai, Mickey malah tetap gaspol. Seperti biasa, Mickey membuat lawannya KO dengan satu bogeman saja. Sontak, Turkish ketar-ketir karena dia pasti akan dihabisi oleh Samidi CS setelah ini. Sementara Samidi yang naik pitam langsung melampiaskan amarah ke seorang jamet yang menyapanya. Send you f***ing French. Turkish pun berniat kabur ke luar negeri. Namun sialnya, dia tidak bisa pergi kemana-mana sebab Samidi dan anak buahnya sudah standby di kantornya. Tapi bukannya langsung menghukum Turkish, Samidi malah menyuruhnya untuk membuat kopi ireng. Go and put the kettle on. You take sugar. No thank you, Turkish. Di sini, Samidi tidak berniat membunuh Turkish. Namun sebagai gantinya, Samidi mendesak Turkish untuk memanggil Mickey lagi di pertarungan selanjutnya. Mendengar itu, Turkish pun hanya bisa pasrah. Lalu sebelum pergi, Samidi dan anak buahnya merampas uang Turkish sebagai ganti rugi. Kemudian, Turkish dan Tommy mengunjungi desa untuk bertemu dengan Mickey. Tanpa banyak bacot, dia lalu mengajak Mickey untuk baku hantam lagi. Namun, kali ini Mickey tidak langsung menerimanya. Dia justru mengajak Turkish untuk taruhan dalam permainan balap anjing. Jika dia menang, maka Turkish harus membelikan karavan untuk ibunya. Apabila kalah, Mickey bersedia untuk gelut tanpa dibayar. Naasnya, Turkish kalah, jadi mau tak mau dia harus mengikuti keinginan Mickey. Di waktu yang bersamaan, Samidi mendapatkan laporan tentang perampokan di rumah judi miliknya. Dia pun sangat geram dan menyuruh anak buahnya mencari para pelakunya. Akan tetapi, mereka hanya mengenali wajah Samsul di CCTV, sehingga mereka langsung menculik si Gempal dan menyiksanya tanpa ampun. Setelah menyiksa Samsul, Samidi dan anak buahnya mendatangi markas Sol dan kawan-kawan. Di tempat ini, Sol CS sedang kebingungan bagaimana cara mengurus mayat Frankie. Lalu tiba-tiba Samidi muncul dan memberikan tutorial mengurus mayat. Then the sight of a chopped up body will look like curry to a pisshead. Is feed them to pigs. They will go through bone like butter. Seketika Sol CS pun bingung dengan perkataan mafia psikopat itu. Di sini mereka belum tahu kalau Samidi adalah orang yang sangat brutal. Setelah membacot, Samidi lalu memanggil anak buahnya untuk menghabisi Sol dan cecunguk-cecunguknya. Para cecunguk ini pun memohon ampun kepada Samidi dan berjanji akan menuruti perintahnya. Maka kemudian Samidi memberi waktu 2 hari untuk mereka menemukan keberadaan Paijo yang merupakan dalang dari perampokan rumah judi. 48 hours. After that, it's your family. Bersamaan dengan itu, Avi dan Doc masih belum tahu kalau Frankie sudah innalillahi dan kopernya telah direnggut oleh Paijo. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka lalu menyewa seorang pembunuh bayaran sekaligus bounty hunter yang bernama Panjul. Konon katanya, dia kebal peluru dan punya 9 nyawa. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung menghubungi pembunuh tersebut.
Avi juga menawarkan bayaran yang sangat banyak asalkan Panjul bisa menemukan Frankie. Panjul pun bersedia melakukannya karena dia memang sedang butuh cuan. Singkat cerita, Avi dan Panjul mulai menyelidiki kasus hilangnya Frankie di London. Dari penyelidikan awal, mereka menyimpulkan kalau kasus ini berkaitan dengan perampokan rumah judi. Untuk mengetahui siapa perampoknya, Panjul lalu menemui seorang informan yang dia kenal. Tapi karena informan ini tidak mau buka mulut, akhirnya Panjul menggunakan metode yang sangat barbar. Driving down the street with your head stuck in my window. Play some music if you like. You telling these two black guys work a pawn shop at Smith Street? Setelah si Jamet akhirnya memberi informasi, Panjul pun langsung mendatangi Sol dan menodongnya dengan senjata. Sol yang sudah pasrah lantas memberitahu kalau dalang dari perampokan itu adalah Paijo. Di lain pihak, Turkish menghubungi Samidi dan melapor kalau Mickey tidak mau bertarung kalau belum dibelikan karavan. Sedangkan Turkish sudah jatuh miskin setelah uangnya dirampas Samidi. Namun Samidi tidak mau tahu, pokoknya Turkish harus bisa membuat Mickey mau bertarung. Setelah telepon ditutup, Samidi menyuruh anak buahnya untuk memberi peringatan terakhir, yaitu dengan menghancurkan bisnis slot milik Turkish dan Tommy. Turkish yang tidak terima pun bisa apalagi selain membrutal. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak sehingga si botak yang biasa OP ini cukup kewalahan. Beruntung, Tommy datang sambil menodongkan pistol sehingga mereka berdua pun bisa pergi dengan aman. Di sisi lain, Samidi juga membakar karavan milik Mickey untuk memberinya pelajaran. Tapi mirisnya adalah ibu Mickey sedang tidur di dalam karavan tersebut. Hal itu tentu saja membuat Mickey sangat murka dan ingin balas dendam. Keesokan harinya, Turkish dan Tommy kembali mendatangi desa untuk membujuk Mickey bertarung. Namun, mereka sangat terkejut saat melihat karavan yang terbakar hangus. His mum is still smoking next to us. I know I'm asking him to fight. Russians. Di tempat lain, Avi dan Dog masih belum tahu bagaimana caranya untuk menemukan si Paijo. Tapi tak lama kemudian, Dog kedatangan seorang pelanggan yang ingin menjual berlian. Dan ternyata orang itu adalah Paijo. Tanpa banyak cincong, Avi menyuruh Panjul dan anak buahnya untuk menangkap si Jamet. Get his keys and find out exactly where the stone is. Mereka lalu menggeledah rumah Paijo untuk mengambil berliannya. Bersamaan dengan itu, Sol dan kawan-kawan sudah berada di depan rumah Paijo untuk menangkap dan menyerahkannya kepada Samidi. Sementara itu, Api meminta Panjul untuk membunuh dan mengubur Paijo secepatnya. Tak lama kemudian, Api CS pun pergi dari rumah Paijo. Tapi mereka tidak sadar kalau sedang dibuntuti oleh Sol dan teman Jametnya. Tidak hanya mereka, Turkish dan Tommy pun juga berada di jalan yang sama. Mereka berdua memperdebatkan manfaat susu kuda dan menurut Tommy, susu kuda itu tidak enak dan sebaiknya dibuang saja. Dia pun langsung membuang susu itu ke tengah jalan, lalu inilah yang terjadi. Akibat kecelakaan tersebut, Paijo terlempar dari mobil Avi. Lalu tiba-tiba, melihat itu, Avi dan Panjul tidak mau lagi berurusan dengan Paijo karena yang penting berliannya sudah ada di tangan mereka. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi sebelum polisi datang. Pada saat yang sama, Turkish dan Tommy sedang berada di rumah Paijo untuk mencuri beberapa senjata. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Paijo yang ternyata masih hidup. Jamet itu pulang untuk mengambil senjata dan hendak membalas perlakuan Avi dan Panjul. Stop, idiot! Stop! Sementara itu, Sol CS mendatangi Panjul yang sedang minum beras kencur di sebuah bar. Mereka lantas menodongkan senjata palsu ke arahnya dan mendesak Panjul untuk menyerahkan koper berisi berlian. Namun Panjul sama sekali tidak takut karena dia sudah tahu bahwa pistol mereka palsu. Bagaimana tidak, di pistol milik Sol terdapat tulisan replika alias pistol mainan. Para gangster ini pun ketar-ketir dan langsung pergi dari sana.
Ketika akan kabur, mereka malah tabrakan dengan Avi. Sementara di saat yang bersamaan, Paijo juga muncul sambil mengacungkan senjata. Panjul yang melihat itu pun memutuskan untuk membantai mereka semua. Akan tetapi, Sol dan Vini berhasil kabur membawa koper tersebut dan meninggalkan Samsul yang terluka parah. Sementara Panjul yang melihat Paijo masih hidup lantas menembakinya sampai benar-benar modiar. You and all. Kemudian Sol dan Vini berencana untuk menyerahkan berliannya kepada Samidi sebagai permohonan ampun mereka. Agar berliannya aman, Vini lalu menyimpannya di dalam sempak. Namun sebelum mereka pergi, tiba-tiba Api dan Panjul sudah berada di luar mobil mereka. Straight at me. I think that's it. Mereka lalu mengintimidasi Sol dan Vini agar memberikan berliannya. Dua cecunguk itu pun berkilah dengan mengatakan kalau berliannya dimakan anjing. Mendengar itu, Avi lantas menyuruh Panjul untuk membelah perut si anjing. Karena tidak tega anjingnya dibunuh, Vini akhirnya mengeluarkan berlian tersebut dari sempaknya. Avi pun kegirangan bukan main. Akhirnya benda itu berada di tangannya lagi. Tapi saat dia lagi seneng-senengnya, si anjing tiba-tiba memakan berlian tersebut dan lari begitu saja. Avi yang kesal pun langsung menembak secara membabi buta. Tapi dia malah tidak sengaja membunuh Panjul. Avi muak, saya pun muak, dan akhirnya kami memutuskan untuk mudik ke Nganjuk. Di tempat lain, Turkish dan Tommy menjemput Mickey untuk bertarung lagi. Namun di sini, dia terlihat masih teler karena baru saja mabok beras kencur. Sejak kematian ibunya, Mickey memang selalu minum untuk meringankan kesedihannya. Singkat cerita, Mickey pun bersedia naik ke atas ring untuk bertarung. Sebab jika dia tidak mengalah, maka pasukan Samidi akan membantai seluruh suku Paikei. Tapi lagi-lagi, Mickey tidak mengikuti arahan dan dia pun memenangkan ronde pertama dengan sangat mudah. Karena Mickey terlalu OP, Turkish akhirnya mengingatkan kembali kalau taruhannya adalah nyawa satu kampung. Kalau sampai Mickey menang di ronde keempat, maka Samidi sudah pasti akan membrutal. Mendengar itu, Mickey pun mengalah di ronde kedua dan juga ketiga. Namun di ronde keempat, jiwa brutalnya kembali muncul. Saat sudah hampir kalah, Mickey tiba-tiba bangkit dan meninju lawan hingga KO. Sesudah bertarung, Turkish buru-buru membawa Mickey pergi dari arena pertarungan sebelum Samidi menghabisinya. Dan yang mengejutkan adalah Mickey terlihat sangat santuy saat berhadapan dengan Samidi. Mafia itu pun menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan senjata. Tapi tiba-tiba anggota suku Pikei sudah berada di dalam mobil Samidi, lalu mereka menembak si Kai-Kai sampai modiar. Dan ternyata Mickey telah merencanakan pembalasan dendam ini semenjak ibunya dibunuh dengan keji. Selain itu, dia juga telah mengerahkan seluruh anggota suku Pikei untuk membantai semua pasukan Samidi.
Keesokan harinya, Turkish dan Tommy mengunjungi desa untuk bertemu dengan Mickey. Namun, semua anggota suku telah pindah dari area tersebut. Tak berselang lama, pasukan polisi datang untuk menyelidiki kasus pembantaian yang dilakukan oleh Mickey Chase. Karena tidak mau terlibat, Turkish dan Tommy pun pura-pura sedang mencari anjing mereka. Keduanya lalu terpaksa membawa anjing yang ada di sana agar tidak dicurigai polisi. Mereka di sini belum tahu kalau anjing itu adalah anjing yang menelan berlian 84 karat. Bersamaan dengan itu, Sol dan Vinny melihat mereka membawa anjingnya, tapi mereka sedang diselidiki polisi karena ada mayat Panjul yang ditemukan di mobil mereka. Lalu beberapa hari kemudian, Turkish dan Tommy akhirnya tahu kalau di perut anjing mereka ada sebuah berlian berharga. Alhasil, mereka pun membawa berlian tersebut ke toko Duck untuk dijual. Duck yang melihat itu pun langsung menghubungi Avi untuk melaporkan bahwa dia telah mendapatkan berliannya lagi. Lalu, film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Di dunia ini, keserakahan dan kebodohan itu paket komplit untuk hancur. Lihat si Frankie serakah judol, tangannya hilang. Lihat si Samidi serakah mau kuasai semua, malah mati ditembak suku Paiki. Sama aja kayak bebuhan Pian, ada kawan buka usaha warung kopi, Pian nitip jual gorengan. Pas laku keras, Pian serakah, Pian bikin warung kopi tandingan persis di sebelahnya. Hasilnya, dua-duanya bangkrut, pertemanan hancur, hapuk liur. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.